Seperti yang dikatakan Roka, yang sebelumnya banyak mengurungkan niatnya karena takut dengan angin astral, saat melihat benda-benda berharga di dalamnya, seluruh pasukan tidak ada yang mau tinggal. Mereka akan mencoba keberuntungan untuk mendapatkan harta tersebut. Jika ada harta seperti itu, ini setimpal jika harus mengorbankan nyawa. Ya, aku akan mencoba. Aku juga. Siapa takut? Seluruh pasukan sudah berniat ingin memasuki angin astral. Tetapi mereka masih ragu karena pergerakan angin astral masih cukup cepat. Gabon juga tidak segera menerobos. Sepertinya dia menunggu waktu yang tepat untuk memasukinya. Dan beberapa saat kemudian, semakin lama pergerakan angin astral mulai melambat. Ayo masuk. Anginnya sudah mulai melambat. Aku duluan. Woi, itu milikku. Hentikan. Jangan masuk jika kalian masih ingin hidup, cegah Gabon. Para prajurit langsung berhenti mendengar teriakan Gabon. Apa kau ingin mengambil harta itu sendiri? Benar, jangan serakah. Sejumlah pasukan muncul dan menentang ucapan Gabon. Mereka dari klan Xenoid. Aku dengar pimpinan mereka masih terjebak di dalam hutan. Terserah, aku hanya peringatkan, lakukan semua kalian, ucap Gabon. Klan Babut sebetulnya akan masuk duluan sebelumnya, tapi mendengar peringatan Gabon, Enma lebih memilih untuk menahan diri dan melihat bagaimana klan Xenoid bertindak. Angin astral mulai bergerak pelan. Tidak menunggu waktu lama lagi, beberapa kelompok dari klan Xenoid langsung memasuki wilayah angin astral. Ayo masuk! Set! Prajurit Xenoid langsung hilang. Apanya yang berbahaya? Lihat mereka yang masuk langsung menghilang. Mereka pasti sedang berburu hartanya, kata salah satu anggota klan Babut. Aku juga akan masuk. Tunggu! Teriak Enma. Ada apa, pemimpin? Bukankah ini baik-baik saja? Lihat. Set! Tanganku! Dasar bodoh. Angin itu bukannya lambat, tetapi justru sangat cepat hingga terlihat seperti melambat, jelas Enma. Matamu cukup jeli, kata Gabon. Terima kasih pujiannya, Tuan Gabon. Ini hanyalah teori sederhana, jawab Enma. Angin astral yang terlihat memang tidaklah lambat. Seperti halnya kipas angin, semakin cepat akan terlihat seperti melambat. Beberapa anggota klan Xenoid yang memasuki pertama kalinya tidak hilang, tetapi lenyap tercabik-cabik tanpa sisa. Sebagai contoh, anggota klan Babut yang memasukkan tangannya dan kemudian terpotong tanpa dia sadari. Kapan waktunya aman untuk memasukinya, Gabon? Tanya Tori. Seharusnya sebentar lagi, jawab Gabon. Setelah waktu berjalan cukup lama, akhirnya angin astral mulai bergerak normal. Sudah waktunya, ayo masuk. Tetap hati-hati, segera lari jika bertemu angin astral super. Ambil harta seperlunya, jangan berlama-lama, ucap Gabon. Akhirnya mereka memasuki kawasan angin astral. Angin astral dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah angin astral biasa. Yang kedua angin astral super 2 kali lipat lebih besar dari angin astral biasa. Lalu yang terakhir adalah King Astral. King Astral adalah angin topan berwarna hitam abu-abu yang diselimuti oleh petir. Angin ini mampu mengisap apapun di jarak tertentu, bahkan mengisap angin astral lainnya yang berada di sekitarnya. Gabon pernah hampir mati saat melewati angin astral super. Pastinya King Astral jauh lebih berbahaya lagi. Bahkan Gabon belum pernah melihatnya secara jelas. Dia hanya melihat dari jauh saat King Astral melahap angin astral lainnya. Hahaha, aku mendapatkan pusaka yang bagus. Strak. Para prajurit mulai kehilangan kendali saat melihat harta. Di antara mereka mulai tidak berhati-hati dan tersentuh angin astral. Rumor mengenai senjata palu penghancur yang didapatkan Gabon dari angin astral sudah menjadi cerita turun-temurun di klan Barba. Bahkan klan Barba banyak yang mengira semua itu hanyalah cerita karangan. Tapi setelah klan Barba melihat sendiri wujud angin astral, mereka baru percaya bahwa cerita yang beredar benar adanya. Ini kesempatanku, aku akan mencobanya, ucap Orza.
Pikirkan kembali. Jika kau gagal, artinya mati, kata Gabon. Ayah, ucap Erza. Aku yakin leluhur. Tenanglah Erza. Ayah pasti berhasil, kata Orza yakin. Baiklah, pilihlah senjata sesuai dengan gaya bertarungmu. Baik leluhur. Angin astral memiliki inti kehidupannya. Inti tersebut bisa terlihat jelas yang berbentuk sebuah senjata yang berada di tengah angin astral. Orza tidak menargetkan terlalu muluk. Dia hanya mengincar sebuah pedang besar dengan dua mata pisau yang berada di dalam angin astral biasa. Orza bersiap untuk meraihnya. Wah, ayah! Orza bergelut di dalam angin astral, dan dia berhasil menangkap senjata tersebut. Dengan sekuat tenaga Orza menariknya, lalu angin astral itu menghilang. Orza berhasil mendapatkan senjatanya, meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka sayatan. Sorakan dari klan Barba. Aku juga akan mencobanya, ucap Orgin. Beberapa saat Ogrin memilih. Akhirnya dia memutuskan memilih pusaka kapak besar. Tanpa pikir-pikir lagi, Ogrin langsung masuk ke angin astral. Serat, serat. Ogrin! Teriak Ozra dan Erza. Lengan Ogrin terputus. Tetapi dia tidak menyerah. Bahkan sampai kedua tangan Ogrin hilang, dia masih berusaha. Dia menggigit kapak tersebut yang akhirnya dia berhasil, tetapi dalam kondisi yang mengenaskan. Ogrin! Erza mendekat. Aku berhasil, Erza. Kapak ini untukmu. Ini hadiah dariku. Sebetulnya aku ingin berikan ini untuk melamarmu, tapi ucap Ogrin. Bertahanlah. Setelah kau sembuh kita akan menikah. Ogrin, Ogrin, teriak Ezra. Namun sayangnya Ogrin tidak selamat. Tapi dia sudah sempat untuk mengungkapkan perasaannya dan mendengar jawaban Ezra. Ogrin sudah cukup bahagia dan tidak menyesal dengan keputusannya. Terlihat dari raut wajah Ogrin, selain kehilangan kedua tangannya, Ogrin mengalami luka serius di perutnya hingga hampir berlubang. Erza berteriak sekencangnya. Ogrin sudah seperti kakak baginya. Walaupun sebenarnya Ezra tidak memiliki perasaan khusus, Ezra baru menyadari bahwa Ogrin ternyata menyukainya. Ogrin termasuk kuat di klan Barba. Melihatnya mati pastinya membuat anggota klan Barba lainnya menjadi takut untuk mengikuti jejaknya mengambil harta yang ada di dalam angin astral. Namun masih saja ada sosok dari klan lain yang mencoba keberuntungannya. Tidak banyak yang selamat. Bahkan yang selamat sekalipun belum tentu mendapatkan harta yang diinginkan. Setelah beberapa saat di perjalanan mereka tiba di tempat yang aman. Tidak ada angin astral satupun. Akan tetapi, apakah kita sudah sampai di lokasi yang aman, Gabon? Tanya Tori. Aku tidak tahu. Ini, jawab Gabon kebingungan. Aku masih ingat betul. Seharusnya tempat ini adalah tempat yang paling berbahaya di wilayah angin astral. Kenapa bisa setenang ini? Ucap Roka. Mungkin sudah banyak yang berubah. Selama ini kita tidak tahu apa yang terjadi di sini, sahut Gabon. Semoga saja, kata Roka ragu-ragu. Mereka sebenarnya baru tiba di pertengahan wilayah angin astral. Tapi ada keanehan yang membuat mereka ragu untuk mengambil tindakan. Pasalnya, tempat mereka berdiri seharusnya adalah tempat yang paling berbahaya di wilayah angin astral. Tapi yang mereka dapati, kesunyian. Ada dua titik wilayah aman di angin astral. Pertama, berada di tengah antara wilayah pinggiran dan wilayah tengah. Melewati pinggiran dan sebelum menuju ke tengah. Kedua berada di seberang wilayah tengah sebelum tujuan akhir. Lalu bagaimana ini? Apa keputusan Tuan Gabon? Tanya Enma. Maaf, aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku belum pernah mengalami situasi seperti sekarang ini, jawab Gabon. Tapi menurut pandangan batinku, apa yang ada di hadapanku ini berwarna hitam, yang mengartikan sangat berbahaya. Tapi ada beberapa retakan berwarna hijau, dan itu jalan yang cukup aman, ucap Enma. Apakah kau keturunan dari klan Balkis? Tanya Roka. Benar, jawab Enma. Pantas saja. Ternyata kau masih keturunan Qisha. Qisha adalah salah satu wanita dari 9 ksatria
Kisah dari klan Balqis, klan yang tersembunyi yang mahir dalam penglihatan menembus segalanya, termasuk penglihatan masa depan dengan akurasi 100%. Dalam penglihatan Enma, hijau adalah aman, kuning peringatan, merah bahaya, dan hitam adalah bencana. Enma adalah keturunan terakhir klan Balqis. Dia menggunakan nama klan Babut karena yang tergabung dalam anggotanya adalah campuran dari beberapa klan. Meskipun semua kekuatan besar juga gabungan dari beberapa klan, hanya klan Babut yang memiliki kebebasan untuk tetap bisa menerapkan tradisi klan masing-masing. Jika tidak keberatan, kau bisa memimpin jalannya, ucap Gabon. Maaf Tuan Gabon, aku tidak percaya diri, takutnya, balas Enam. Aku percaya padamu. Aku rasa yang lainnya sependapat, lanjut Gabon. Baiklah jika begitu, ucap Enma. Enma memimpin jalan, hanya ada cukup ruang untuk melewati wilayah angin astral. Enma harus berhati-hati, karena banyak yang ingin melewatinya. Enma tidak bisa memantau keseluruhan. Cerak! Tiba-tiba ada beberapa prajurit terkoyak dan mati. Lari lebih baik, iya benar daripada menunggu maut. Hentikan, jangan sembarangan bergerak, teriak Enma. Cerak, wush. Angin astral yang besar kemudian muncul. Angin tersebut adalah angin astral super. Semakin lama semakin banyak. Angin astral sebelumnya tertidur dan terlihat transparan. Meskipun dalam keadaan tidur, dia pun yang tidak sengaja menyentuhnya akan terkoyak karena jeritan dan tindakan gegabah beberapa prajurit. Itu membangunkan angin astral. Angin astral super bisa mengejar, berbeda dengan angin astral biasa. Karena keadaan sudah terlanjur berantakan, mereka semua lari, berharap selamat ke tempat yang lebih aman. Dari arah belakang beberapa astral super mulai mengejar disusul dari arah samping. Kecepatan angin astral super tidak akan bisa diimbangi oleh beberapa prajurit. Cepat atau lambat, semuanya akan di dapur habis. Segera menjauh dari sini, akan aku tahan sementara waktu, kata Gabon. Wah, jedum. Pukulan palu penghancur membuat tanah di sekitarnya bergoyang dan memperlambat laju angin astral. Namun tetap saja tidak bisa dihindarkan. Gabon harus menghadapi dan memancing angin astral super untuk mendekatinya. Hanya Gabon satu-satunya yang kebal terhadap angin astral super. Sayatan astral super yang begitu banyak tidak berpengaruh kepada Gabon. Namun membuat angin astral berkumpul dalam satu titik adalah kesalahan besar. Sementara yang lainnya selamat melewati wilayah angin astral. Gabon masih terjebak di tengah-tengah kerumunan astral super. Gabon menjadi bulan-bulanan. Dia tidak bisa melarikan diri dari situasi tersebut. Apakah leluhur baik-baik saja? Ucap Orsa. Sepertinya baik-baik saja. Astral super bukan apa-apa bagi Tuan Gabon, balas Roka yang sebenarnya khawatir. Gabon mampu bertahan dari ganasnya astral super saat dia menaklukkan salah satunya. Tapi yang dialami saat ini Gabon harus berusaha lepas dari puluhan angin astral super. Mau bagaimanapun, Gabon berusaha meloloskan diri. Dia selalu terpental dan kembali ke posisi semula. Terbuar. Awan hitam menggulung disertai petir dan perlahan membentuk pusaran. Angin astral super mulai tersedot ke dalamnya. Ini buruk. Gabon segera tinggalkan tempat itu, teriak Roka. Jangankan meninggalkan tempatnya, bahkan Gabon tidak bisa bergerak karena tekanan yang kuat yang bisa menghisapnya kapanpun. Taklukkan menara itu untukku. Aku yakin kau berhasil. Jaga diri kalian, kata Gabon yang sepertinya menyerah dengan situasinya saat itu. Leluhur, apa yang kau ucapkan? Kata Orsa. Tidak ada yang bisa Roka ucapkan. Itulah teriakan terakhir Gabon sebelum terhisap oleh pusaran hitam atau yang disebut sebagai King Astral. Semuanya selamat karena pengorbanan Gabon. Tidak bisa dielakkan lagi bagaimana kesedihan klan Barba kehilangan sosok seperti Gabon. Wush, jedum. Sialan, itu tadi menyakitkan, ucap Gabon. Leluhur, anggota klan Barba mendekatinya. Mungkin baru kau saja yang bisa lolos dari King Astral, ucap Roka. Sepertinya aku belum boleh mati sebelum melihat menara jiwa ditaklukkan, balas Gabon. Kesedihan mereka tiba-tiba sirna.
Leluhur klan Barba memang sangat kuat. Mulai banyak yang mengagumi sosok Gabon ini. Namun ada sesuatu hal yang penting yang sengaja Gabon sembunyikan. Dia berusaha untuk tidak mengatakan kepada siapapun, tetapi Enma mengetahuinya dengan mata batinnya. Enma perlahan mendekati Tori untuk menyampaikan sesuatu. "Hentikan, mau apa kau?" juga Sinta. "Ada yang harus aku katakan kepada penguasa singa terbang," ucap Enma. "Katakan saja padaku," balas Sinta. "Tidak bisa, harus aku sampaikan sendiri," tegas Enma. "Kau, hentikan istriku, katakan saja apa maumu," ucap Tori. "Aku telah melihat kebenarannya bahwa..." jelas Enma. "Oh, ternyata seperti itu. Terima kasih," kata Tori. Tidak jelas apa yang dikatakan Enma, tetapi Tori menanggapinya dengan serius dan segera mengumumkan untuk segera memasuki menara jiwa. "Dengarkan semuanya, aku tidak akan mengulur waktu. Aku akan segera memasuki menara jiwa," ucap Tori. "Suamiku, hati-hatilah," kata Sinta. Tori tidak menunggu waktu lebih lama lagi. Dia langsung memasuki menara jiwa. Jika Tori berhasil, dia bisa kendalikan buku jiwa dan makhluk yang ada di dalamnya. Tapi jika dia gagal, dia harus terkurung selamanya. Menara jiwa menjulang tinggi, tidak diketahui ujungnya. Puncak menara bersinar terang, dikelilingi awan-awan pekat yang menutupi sinar tersebut. Karena hanya Tori membuat perjanjian dengan buku jiwa, makanya dialah yang bisa memicu dan direspon oleh menara jiwa. Saat Tori mendekat, pintu terbawah menara jiwa terbuka. Gelap, tidak terlihat apapun di dalamnya. "Aku berharap kau berhasil, kawan," ucap Gabon. "Semoga beruntung," sahut Roka. "Aku tidak akan mengecewakan kalian," balas Tori, lalu ke dalam menara. Saat pintu menara tertutup, seisi ruangan tiba-tiba terang yang membuat Tori silau dan berusaha membiasakan penglihatannya. "Akhirnya ada yang berhasil kemari. Akulah penguasa ruangan ini. Untuk bisa naik ke atas, kau harus bisa mengalahkanku," kata salah satu sosok misterius membelakangi Tori. "Majulah, aku tidak banyak waktu," balas Tori. "Kau cukup sombong untuk makhluk sepertimu." Lupakan, naiklah." Teriak. Sosok itu langsung mempersilahkan naik saat melihat Tori. Lalu tangga keluar menuju ke lantai berikutnya. Maksudnya apa ini? Tori kebingungan. Sudahlah, kau akan tahu nanti setelah di atas. Naiklah, bukannya kau buru-buru?" Tori tidak mempedulikan alasan sosok itu, langsung mengizinkan dia naik ke atas. Tanpa menunggu waktu lama, Tori segera naik. Setelah sampai di lantai kedua, "Akhirnya aku bisa bertarung. Sial. Naiklah, naik. Lagi-lagi penjaga di lantai 2 juga mengizinkan Tori naik begitu saja. Tidak banyak berpikir, Tori langsung naik ke lantai berikutnya. Di lantai ketiga, "Naiklah." Lantai 4, naik. Lantai 5, "Silahkan naik." Lantai 6, "Pergilah ke lantai terakhir. Jawabanmu ada di sana." Para penguasa lantai memiliki alasan mengizinkan Tori naik begitu saja. Bukan karena takut kepada Tori. Mungkin jika benar-benar bertarung, Tori bisa saja tidak akan bisa sampai di lantai 5. Penguasa lantai menara jiwa memiliki kemampuan setingkat raja, atau setidaknya di atas kemampuan Shira. Saat tiba di lantai ke-7 menara jiwa, di sana bukan seperti ruangan, melainkan seperti wilayah yang luas. Rumput hijau membentang, dan beberapa pohon tumbuh melengkapi suasana yang sejuk dan menenangkan. Ada bangunan dari bambu yang berada di pinggiran tebing. Tori merasakan seperti sedang berada di dunia manusia. "Kemarilah," ucap seseorang di dalam bangunan bambu. Tori mendekat perlahan. Dia melihat ada 3 orang sedang memainkan sesuatu. Saat Tori mendekat, mereka berhenti dan berdiri menghampiri Tori. "Sudah sangat lama sekali tidak ada manusia yang kemari," kata salah satu orang tua bungkuk dengan penutup kepala, yakni Ki Barjan. "Ini lebih baik daripada makhluk-makhluk yang tidak jelas," ucap orang tua lainnya yang jenggotnya panjangnya tidak diketahui, Ki Tulus. Lumayan. Sahut lelaki tua kekar berdiri tegap, Ki Panca. "Maaf, siapa kalian bertiga ini?" "Kami?
Kami adalah pencipta buku jiwa, jawab Ki Panca yang kemudian menjelaskan. Tori duduk di bangunan bambu, saling mengenalkan diri dan bercakap. Ada meja yang juga terbuat dari bambu, dan ada papan catur di atasnya. Mereka bertiga adalah manusia di zaman yang tidak diketahui. Jiwa mereka terjebak di dalam buku jiwa yang tidak akan pernah bisa keluar. Para penjaga menara dari lantai 1 sampai 6 adalah khodam atau pelayan ketiga kakek tersebut. Para penjaga menara diperintahkan untuk tidak melawan jika bertemu manusia. Tidak ada selain manusia yang mampu menguasai buku jiwa. Dunia di dalam buku jiwa tercipta oleh energi dari ketiga kakek tersebut. Dan segala pusaka yang ada adalah koleksi yang dimiliki oleh mereka. Sudah berapa lama kau berada di sini, nak? Tanya Ki Brajan. Sekitar 7 tahun atau mungkin lebih, Ki, jawab Tori. Tidak perlu khawatir. Meskipun dirimu di sini selama puluhan tahun, itu tidak akan merubah apapun di dunia nyata. Jiwa manusia itu abadi. Hanya tubuh fisik saja yang menua, sahut Ki Tulus. Aku sempat khawatir soal itu, Ki Tulus. Maaf, aku tidak memiliki banyak waktu lagi. Jika berkenan, izinkan aku keluar, ucap Tori. Buat apa buru-buru? 1 tahun kau di sini hanya 1 detik di dunia manusia. Tidak perlu khawatir, jawab Ki Brajan. Bukan seperti itu, Ki. Rekanku tidak memiliki waktu banyak, kata Tori. Maksudmu makhluk dari klan Barba itu? Kau cukup peduli dengan makhluk sepertinya, sahut Ki Panca. Jika bukan karena pengalaman dia, mungkin aku akan kesulitan untuk sampai di sini, lanjut Tori. Baiklah, karena kau sudah sampai di sini. Semua kendali atas buku jiwa akan aku serahkan kepadamu, ucap Ki Tulus. Sebelumnya Tori sudah mengetahui bahwa sisa umur Gabon hanya tinggal sebentar lagi, kurang dari 6 jam, seperti yang dikatakan Enma sebelumnya. Dan setelah beberapa proses, akhirnya Tori menjadi pemilik buku jiwa. Seluruh wilayah di dunia buku jiwa kini berada di dalam kendali Tori. Menara jiwa berubah warna, yang tadi berwarna hitam kemerahan menjadi warna emas. Ada apa ini? Tidak tahu. Apa penguasa singa terbang berhasil? Mana mungkin cepat ini? Gabon, apa kau tahu apa yang terjadi? Ucap Roka. Mana mungkin aku tahu, Roka, jawab Gabon. Sesaat kemudian, Tori turun dari langit bersama ketiga pria tua itu. Semua diam menunggu sepatah kata yang keluar dari mulut Tori. Terima kasih semuanya sudah menemaniku sampai di sini. Aku telah berhasil menaklukkan menara jiwa karena bantuan kalian, ucap Tori. Wah, hebat, luar biasa. Curga, kau bisa lihat, kita akhirnya berhasil, kata Gabon. Roka tersenyum lega. Kau benar-benar tidak mengecewakan kami. Tadinya aku tidak berharap bisa melihat keberhasilan ini. Waktuku telah tiba. Aku sangat puas, ucap Gabon dalam kondisi yang lemah. Leluhur, Tuan Gabon. Terima kasih Gabon atas dukunganmu selama ini, kata Tori. Kau sekarang pemilik buku jiwa ini. Selama makhluk yang ada di sini belum mati, kau bisa mengembalikan vitalitas dan kemampuannya, ucap Ki Panca. Benarkah Ki Panca? Jawab Tori. Cobalah, keluarkan kehendakmu, balas Ki Brajan. Tori bingung harus memulai dari mana. Apa yang ada di pikirannya, dia keluarkan begitu saja. Gabon, karena kontribusimu selama ini cukup besar, aku kembalikan kekuatanmu seperti semula saat dimana pertama kalinya kau tiba di sini. Cahaya kuning kemerahan menyinari Gabon. Luka-lukanya perlahan pulih. Kulitnya yang agak lusuh menjadi mengkilap seperti besi stainless. Gabon, leluhur klan Barba, menjadi muda kembali. Mustahil. Aku benar-benar muda kembali. Aku sendiri juga terkejut. Tapi itu pantas kau dapatkan, Gabon, kata Tori. Terima kasih. Aku berjanji, mulai sekarang masalahmu adalah masalahku. Hormat kepada penguasa, ucap Gabon, menunduk untuk pertama kalinya. Hormat penguasa. Klan Barba mengikutinya. Tidak hanya Gabon, kalian semua yang ada di sini akan mendapatkan imbalan. Pastinya akan aku izinkan untuk keluar dari dunia ini, terang Tori. Wah! Roka juga mendapatkan kemampuannya.
dan kembali ke masa mudanya. Gabon dan Roka juga masih tetap memiliki pengalaman jutaan tahunnya. Karena suatu alasan, aku akan segera pergi dari sini. Gabon, Roka, ikutlah denganku. Aku yakin kalian ingin menemui seseorang. Dan untuk yang lainnya, sementara di sini dulu. Jika aku sudah menemukan tempat cocok, aku pasti akan mengeluarkan kalian, ucap Tori. Baik, kami tidak keberatan. Aku juga. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan, leluhur. Selamat jalan, leluhur. Untuk mereka aku minta tolong kepada ketiga sesepuh untuk memberikan sesuatu yang pantas untuk mereka, kata Tori. Baiklah, pergilah, balas Ki Panca. Tori, Sinta, Gabon, dan Roka meninggalkan dunia tersebut. Atas kehendak Tori, sang pemilik buku jiwa, Tori bisa melakukan apapun. Sing! Tori muncul dari buku jiwa dan disusul oleh Sinta. Tuan Tori, Anda sudah kembali. Nona, akhirnya Anda juga kembali. Syukurlah, ucap Bakara. Tidak butuh waktu lama Tuan membawa Nona kembali, sahut Gamon. Baiklah, kita masih mau lanjut atau cukup sampai sini saja, ucap Enggon. Tunggu dulu, mereka belum keluar, balas Tori. Semuanya bingung. Apa yang Tori ucapkan? Sesaat kemudian sosok besar dan kekar membawa palu guntur keluar. Mustahil, kakak! Teriak Gamon berlari menghampiri Gabon. Kemudian Roka muncul. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan apa yang dia cari. Ayah! Teriak Raka yang langsung memeluk Roka. Raka, anakku. Mereka memberi waktu kepada Gabon dan Roka. Tidak banyak yang dikatakan kepada Gamon. Dia sangat senang bertemu kakaknya. Klan Barba akan bangkit kembali ketika Gabon ada nantinya. Raka masih diselimuti haru. Kurang lebih 10 tahun Raka mencari ayahnya. Akhirnya dia menemukannya. Tidak salah aku mengikutimu, Tuan. Terima kasih telah membawa kakakku. Hutang ini akan aku bayar dengan nyawaku. Nyawaku milik Tuan, ucap Gamon. Aku Raka dari Zen mengucapkan terima kasih kepada Anda, kata Raka. Mulai hari ini, aku Roka beserta klan Zen akan tunduk di bawah penguasa singa terbang, ucap Roka sambil memberikan penghormatan disusul oleh Raka. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Tori. Bagaimana dengan mengumpulkan King Soul-nya? Sahut Maung. Tidak perlu khawatir. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak di dunia buku jiwa, ucap Sinta sambil mengeluarkan puluhan manik merah. Wah, bagaimana Nona bisa mendapatkan segitu banyak manik merah? Kata Gamon terkejut. Oh, jika cuma manik merah, aku punya sedikit, sahut Gabon sambil menunjukkan ratusan manik merah. Kakak, sejak kapan kau kaya seperti ini? Dengan ini klan Barba akan jauh berkembang, kata Gamon semangat. Aku juga memiliki beberapa, Tuan Tori. Tuan Tori bisa menggunakannya, kata Roka. Aku rasa ini lebih dari cukup untuk mengikuti lelang. Bakara, pimpin jalannya dan segera tinggalkan wilayah ini, perintah Tori. Baik, Tuan. Mereka segera meninggalkan wilayah Gunung Daga. Gabon dan Roka harus menyamar terlebih dahulu. Tidak baik jika terlalu mencolok di wilayah Jagratara. Mereka berdua memiliki dendam yang harus mereka balas, yaitu kepada pemimpin Jagratara. Meskipun pemimpin Jagratara saat itu memiliki jiwa merah peringkat 3, Gabon dan Roka saat itu kemungkinan juga memiliki jiwa merah peringkat 3. Kemunculan Gabon dan Roka mungkin akan menimbulkan perubahan besar di wilayah Kerinci. Dan buku jiwa sudah Tori dapatkan. Dia bisa kapan saja memanggil pasukan yang ada di dalam buku jiwa. Tetapi misi utama mereka adalah untuk mendapatkan kembali pusaka Raja Kayo. Selebihnya itu menjadi urusan penghuni alam gaib Kerinci. Suasana yang sangat panas membuat siapa saja tidak betah berlama-lama di tempat tersebut. Rombongan Tori segera meninggalkan Gunung Daga dan kembali ke wilayah Jagratara. Raka, anakku, bagaimana dengan Zendan saat kepergianku? Tanya Roka. Zendan saat ini tidak lagi menjadi organisasi netral. Zendan telah menjadi agen pembunuh khusus milik penguasa Jagratara, jawab Raka. Kurang ajar. Beraninya Talus mengambil alih Zendan. Apakah para tetua klan Zen tidak mencegahnya? Roka kesal. Para tetua klan Zen telah menghilang, ayah. Setahun setelah ayah pergi, jelas Raka. Jika semuanya terjadi disebabkan oleh Talus, aku bersumpah akan membunuhnya, ucap Roka. Cukup,
satu alasan bagiku untuk mengajarnya. Talus sudah mempermainkan kita selama ini, sahut Gabon. Ah kak, 4 wilayah kita juga diambil oleh penguasa Jagratara setelah kau menghilang. Sekarang kita hanya punya 1 wilayah saja, ucap Gabon. Apa? Talos memang keterlaluan, Gabon geram. Untuk saat ini, tahan emosi kalian. Sembunyikan diri kalian sebaik mungkin. Persiapkan semuanya dengan matang. Kemudian kalian baru bertindak, kata Tori. Baik tuan, aku akan mendengar nasihat Anda, balas Roka. Baiklah, Gabon menyahut. Setelah melewati beberapa wilayah, akhirnya mereka tiba di pintu masuk wilayah pegunungan Nadi Iblis. Oh Bakara, sampai mana kali ini kalian naik? Tanya penjaga gerbang pegunungan Nadi Iblis. Masih sama seperti sebelumnya. Hanya sampai di Gunung Daga saja, balas Bakara. Kenapa kalian jadi 11 orang? Di mana tuan muda klan Zenoid? Kata dia. Kami bertemu mereka berdua di puncak Gunung Daga. Dan si brengsek itu pergi begitu saja, jawab Bakara. Hati-hatilah dengan klan Zenoid. Jika kalian kembali tanpa dia, itu bisa menjadi masalah besar. Dia memperingatkan. Ya, terima kasih sudah mengingatkan, kata Bakara. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut, mencari tempat untuk istirahat. Pelelangan akan diadakan di pusat kota di Jagratara 2 hari lagi. Roka dan Gabon sebetulnya ingin segera kembali ke klan mereka, tetapi karena harus bersembunyi terlebih dahulu, mereka tetap mengikuti Tori untuk sementara waktu. Tori berencana akan mencari tempat yang tepat untuk mengeluarkan klan Zen, klan Barba, dan lainnya yang masih berada di dunia buku jiwa. Tori akan melakukannya setelah mengikuti lelang, karena sebentar lagi akan dimulai. Bersambung, tinggal 1 episode lagi. Kisah ini selesai di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Sinta Diari, dan tentunya buat teman-teman yang setia menyimak di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.